Prabowo datang kepada Anda, dia merasa tersinggung atas pencopotan itu. Dia merasa Anda sudah menghina keluarga Sumitro dan juga keluarga Soeharto. Benar. Saya memberikan petunjuk kepada Pangap untuk segera sebelum matahari terbenam Pangkostrat diganti. Saya tidak berasumsi adanya kudeta. Tapi Saya berasumsi bahwa adanya gerakan yang tidak sesuai dengan struktural. Anda ini presiden apa? Naif. Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menentukan. dan kali ini di tempat yang sama kita sambut Prabowo Subianto. Siap, siap. Thanks a lot. Silakan. Ya, Prabowo sudah ada di sini dan kalau kita lihat tadi ada cuplikan wawancara dengan Pak Habibie. Tapi kami semua di sini yakin bahwa penjelasan Anda di berbagai media sudah cukup banyak, sudah cukup jelas. Jadi di situ Anda hendak mengatakan bahwa isu kudeta itu tidak benar. Kemudian Anda atau di dalam buku itu bahwa Anda marah-marah mengatakan presiden naif, juga Anda katakan tidak benar seperti itu. Ada hal lain yang ingin Anda klarifikasikan, Pak Prabowo? Ya, saya sebetulnya menyesal ya. Adanya buku itu ya? Atau Ada urian seperti itu. Iya. Dan saya sudah coba mohon waktu ke beliau. Saya coba melalui mediator, tapi beliau tidak mau terima saya. Saya juga ya Iya, menarik. kecewa juga. Kecewa. Anda terhina nggak ditolak seperti itu? Karena penolakan itu secara terbuka. Pak Habibie mengatakan tidak mau bertemu dengan Prabowo. Ya, saya menyesal dalam arti saya ingin menyelesaikan masalah dengan budaya kita, kekeluargaan. Ya, dan saya kira pantas kalau ada dua pihak yang ada suatu kesalahpahaman atau ada perbedaan pendapat, kan wajar kalau ketemu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi toh Pak Habibie tidak mau. Tapi apa Anda akan terus berusaha atau cukup sudah? Enough is enough. Saya tetap akan berusaha untuk ketemu beliau ya, dan mudah-mudahan beliau akan menerima saya. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan kepada Pak Habibie kalau ketemu? Minta agar direvisi? Atau ada hal lain yang Anda ingin katakan? Ya, saya akan katakan, Pak Habibie, saya tidak berbicara seperti itu kan, Pak. Ya, kalau dalam disiplin ilmu kita memuat sesuatu dengan tanda kutip, berarti kan harus benar seperti itu. Ya. Harus ada bukti. Karena statement itu seakan-akan langsung Iya. kalimat Anda ya. Itu yang membuat Anda keberatan. Harus ada rekaman. Walaupun Pak Habibie mengatakan bahwa ingat, buku ini bukan memoir. Artinya bukan berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Tapi ini buku berdasarkan catatan. Dan dia mengatakan ada saksi-saksi. Bagaimana Anda meyakinkan orang-orang di sini atau masyarakat bahwa itu tidak terjadi, kalimat-kalimat yang Anda utarakan itu tidak benar? Iya. Ada saksi lain yang Anda bisa... Dalam hukum kan the burden of proof adalah di pihak yang menuduh. Saya menolak bahwa saya katakan seperti itu. Tidak Silakan terjadi. buktikan, begitu Buktikan. ya? Baik, menarik sekali. Iya kan? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Semua berawal dari buku karya Baharudin Yusuf Habibie. Fakta-fakta sejarah yang sebelumnya tidak terungkap mulai tersibak sesuai versi Presiden RI ketiga tersebut. Salah satu fakta yang diungkap adalah perseteruannya dengan Panglima Kostrat Letjen Prabowo Subianto kurang dari 24 jam setelah Habibie dilantik sebagai presiden menggantikan Pak Harto yang tidak lain adalah mertua Prabowo. Perseteruan ini menjadi hal yang ironis karena hubungan antara keduanya semula berjalan begitu manis dan harmonis.
memang dia pernah mengatakan dia kagum sama Pak Habibie karena ada anak bangsa yang diakui kemampuannya di bidang perpesawatan ya. Artinya hubungan kedua insan itu sangat baik ya. Yang satu adalah tangan kanan Pak Harto yang sangat istimewa. Pak Habibie mengatakan Pak Harto adalah profesor politiknya, guru besar politiknya, dan dianggap bapaknya sendiri gitu. Sering begitu Pak Habibie bilang sama saya. Ayah kandung dari Prabowo. Prabowo ada idola saya sejak saya di SMA, Pak Sumitro. Dan saya tahu bahwa keluarga itu sangat intelektual. Dan kedua, Prabowo itu dekat dengan saya idolanya Prabowo. Hubungan yang dekat membuat keduanya nyaris tidak berjarak dalam mengungkapkan pendapat. Prabowo dalam sebuah wawancara dengan majalah Asia Week edisi Maret 2000 mengungkap pernyataan Habibie yang nyaris seperti janji di telinganya. Beberapa kali dia bilang, kalau saya menjadi presiden, kamu akan jadi panglima. Kamu akan jadi jenderal bintang 4. Pada tanggal 16 Mei sekitar pukul 15.30, saat Pak Harto sedang di Kairo, Mesir, Prabowo menemui Wakil Presiden Habibie membicarakan kemungkinan pergantian kekuasaan. Jika Pak Harto mundur, Habibie menjadi orang yang paling berpeluang menggantikan posisi orang nomor 1. Dan ketika pembicaraan beralih mengenai jabatan Panglima, Dia mengatakan kalau nama Anda muncul, saya akan setujui. Ada perbedaan besar di sini. Ya, menarik sekali bahwa pernah satu saat di Asia Week, Anda mengatakan Pak Habibie berjanji jika dia jadi presiden, maka Anda akan diangkat menjadi Panglima TNI dengan 4 bintang di pundak. Apa betul begitu? Sering beliau bicara seperti itu. Sering. Ya, tapi saya anggap itu masalah apa ya? Masalah biasa itu ya. Dalam hubungan antara katakanlah dua individu, yang satu lebih senior, yang satu saling menghormati, saling mengagumi, saya kira itu kan masalah yang Dalam konteks tidak- apa waktu itu Pak Habibie mengatakan atau sering mengatakan bahwa oke, nanti Anda akan jadi Panglima TNI, Anda akan bintang 4. Kira-kira dalam konteks apa kok dia mengucapkan itu? ya sering aja dalam pembicaraan-pembicaraan. Karena kekagumannya pada Anda mungkin Saya ya. tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya ya mungkin saya yang naif ya. Gitu. Ya mungkin Tapi ini kan sudah sekian tahun yang lalu. sekian tahun lalu. Tapi toh akhirnya ketika menyusun kabinet, anggota kabinet, ternyata yang ditunjuk menjadi Panglima TNI adalah Pak Wiranto. Ya. Anda kecewa ketika fakta itu muncul? Anda marah nggak? Oh. Tapi sebelum Anda jawab, kita break dulu Iya, iya. untuk kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Anda mengusulkan diri Anda untuk menjadikan Anda dari Pangkostrat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi ada juga upaya untuk mempromosikan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu? Ya, jadi kalau akhirnya Pak Wiranto yang ditunjuk menjadi Panglima, Anda kecewa, marah? Saya kira tidak ya. Dalam budaya militer ya kita sangat menghormati keputusan atasan. Dan memang itu hak prerogatif seorang presiden memilih. Itu kan sistem kita, undang-undang dasar kita. Jadi saya kira tidak ada itu rasa marah, rasa kecewa itu. Tapi yang menarik juga adalah bahwa Anda... Dan tolong ya saya ingin ingatkan ya, kalau tidak salah tanggal 15 pagi, mungkin Bung 15 Andi, Mei? 15 Mei pagi, mungkin Ya. Bung Andi sudah jadi wartawan pada Saya saat jurnalis, itu. ya. Kan? Kan saya diwawancara pagi-pagi. RCTI? RCTI Iya. semua kan. Saya di RCTI ya waktu kan? itu. Di situ saya bikin statement kan. Ya. Anda Bahwa mendukung. ABRI, waktu itu ABRI Tidak pecah. tidak pecah, solid di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Wiranto.
Jadi itu harusnya clear ya, tidak ada Saya orang tegaskan boleh di situ ya, mempertanyakan kita- lagi ya. Iya, Kalau kemudian yang menarik adalah ketika Pak Habibie menyusun kabinet itu, Iya. sebelum ada pengumuman, iya, Anda mengirim Maijen Kiflan ya, iya. untuk kemudian membawa surat dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution Iya. yang meminta agar Pak Habibie mengangkat Pak Subagio waktu itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Iya. untuk menjadi Panglima TNI. Iya. Apa betul? Iya, betul. Bagaimana Ya, ceritanya? jadi begini ya, saudara, itu coba kita melihat konteks Iya. Mei 98. Ya. Bangsa dan negara sedang mengalami suatu krisis yang luar biasa. Ekonomi kita hancur, rupiah kita hancur. Ini mulai dari September 97. Nah, ada pemerintahan baru. Presiden turun, wakil presiden naik. Berarti wakil presiden kosong, ya. Jabatan-jabatan akan kosong. Kita concern sebagai seorang pejuang, seorang warga negara, seorang pimpinan pada saat itu untuk mengurun rembuk, memberi saran. Boleh diterima, boleh tidak Boleh diterima. diterima. Nyatanya tidak diterima. Tetap kita laksanakan. Tidak ada Kenapa masalah. harus minta jasa dari Pak Nasution? Ini jenderal besar di Indonesia itu kan hanya 3. Pak Dirman sudah meninggal, Pak Pak Harto baru lengser, ya toh. Kemudian Pak Nasution sebagai orang yang dihormati, kita berharap dapat memberi apa ya, kesejukan, mempersatukan kondisi. Sebetulnya itu motivasinya itu. Tapi di dalam surat yang sama, Anda mengusulkan diri Anda, walaupun itu atas saran dari Kepala Staf Kostrad waktu itu ya, Pak Iya. Kiflan sendiri, untuk menjadikan Anda dari Pangkostrat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi ada juga upaya untuk mempromosikan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menyetujui usulan itu? Apa dasar pemikirannya? Ya, sekali lagi ya, saya sudah jawab berkali-kali. Jadi sekali lagi sudah menjadi semacam tradisi bahwa setelah Kasat, yang paling senior itu sebetulnya Pangkostrat. Karena memimpin pasukan tempur yang paling banyak. Besar. Ya, itu sudah waktu ini konvensi ya, sudah semacam konvensi. Waktu Ahmad Yani gugur ya tahun 65, kan demikian juga Pangkostrat yang Menggantikannya. yang menggantikan ya. Ini adalah konvensi. Kemudian tadi kembali ke tadi, kita concern bagaimana bisa menjaga transisi ini ya. Di saat yang sangat sulit, dan sekarang baru keluar buku-buku bagaimana kekuatan-kekuatan dunia ikut bermain di transisi tersebut ya. Jadi concern saya seperti itu. Jadi kembali lagi bukan haus kekuasaan, memberi saran bahwa saya waktu itu menyetujui usul-usul itu karena saya merasa bahwa saya dapat berbuat banyak untuk menenteramkan dan mengembalikan keamanan. Nah, kalau di dalam bukunya Pak Habibie mengatakan bahwa dia yang meminta Pak Wiranto mencopot Anda sebagai Pangkostrat, tapi ketika kita dulu membaca buku biografi dari Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Anda, di situ disebutkan oleh buku itu bahwa yang meminta Anda dicopot sebagai Pangkostrat adalah Pak Harto. Mana yang benar ini? Jadi waktu saya jumpa Pak Habibie, Iya. saya tanya Pak Habibie, ya toh, Pak Habibie apa tahu rencana pergantian saya? Tahu. Apa ini keputusan Bapak? Benar keputusan saya. Saya tanya, kenapa saya harus diganti? Oh ini, beliau jawab waktu itu, ini permintaan mertua Anda, permintaan Pak Harto. Anda shock. Saya shock. Waktu itu Anda shock. Saya shock. Ya. Apa yang ada di hati dan isi pikiran Anda waktu itu ketika mendengar bahwa ternyata yang minta adalah mertua Anda sendiri? Tapi sebelum Anda jawab, kita break dan kita simak pesan-pesan berikut ini. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain, bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Saya waktu pesawat CN235 terbang pertama kali, air mata saya keluar.
Jalan Cendana, nomor 8 sampai 10, di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Kediaman mantan Presiden Soeharto ini akan selalu menjadi bangunan yang syarat kenangan bagi mereka yang pernah dekat dengan keluarga di dalamnya. Salah satunya adalah bagi Prabowo Subianto. Menikahi Siti Hediati Haryadi, putri kedua Pak Harto, otomatis memberi Prabowo status menantu presiden. Kelak, status ini berperan sebagai kunci pembuka jalan lebar menuju karir militer yang cemerlang. Pengabdian 24 tahun di dinas militer menunjukkan Prabowo Subianto sebagai sosok yang begitu menonjol dalam sejarah militer Indonesia. Saat Prabowo mendapat promosi Mayor Jenderal, banyak kawan sekelasnya masih mandek di posisi kolonel. Meraih pangkat Brigadir Jenderal pada usia 43 tahun, Prabowo tercatat sebagai Jenderal Bintang 3 pada usia relatif muda, 46 tahun. Tetapi, pada akhirnya, di Cendana pula kecemerlangan itu meredup, seperti juga nasib kepemimpinan sang pemilik kediaman. Berawal dari hilangnya sejumlah aktivis di pertengahan tahun 1998, Prabowo menyatakan siap bertanggung jawab jika ia terbukti terlibat. 24 Agustus 1998 menjadi hari kelabu bagi Prabowo saat Menhankam Pangap Jenderal Wiranto mengumumkan pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran. Menanggapi berakhirnya 24 tahun dinas militer putranya melalui buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, almarhum Sumitro Joyo Hadikusumo mengungkap curahan hati Prabowo yang disampaikan melalui telepon. Saya dihianati, kata Prabowo. Oleh siapa? Papi nggak percaya kalau saya bilang saya dihianati oleh mertua. Dia bilang pada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan. Ya, Anda shock ya, kaget. Karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai Pangkostrat ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Bagaimana situasinya pada saat itu? Mungkin tadi ya, kalau kita lihat kondisi itu kan saya shock ya, saya kecewa. Kalau sekarang setelah sekian tahun kan saya lebih Tenang. lebih menerima dan sebagainya. Dan dalam kondisi sekarang itu kan waktu itu kan pengakuannya Pak Habibie kepada saya. Iya. Nah kebetulan waktu tahun 2004, waktu awal 2004 saya mau maju konvensi Golkar, saya sowan ke Pak Habibie di Jerman, ya, di Kakerbeek, di Iya. satu jam di luar Hamburg. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain, bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Oh, jadi di sini inkonsistensi dari Pak Habibie. Jadi waktu itu disebutkan bahwa yang meminta adalah Pak Harto. Ya. Tapi kalau dalam buku Pak Mitro kan Pak Harto meminta kepada Pak Wiranto, bukan kepada Pak Habibie dalam cerita itu. Kira-kira bagaimana yang Anda tangkap? Persisnya saya kok mungkin itu, mungkin Bung Andi bacanya ya, persis timingnya mungkin ya di buku itu. Iya. Jadi yang jelas. Tapi yang menyampaikan Pak Iya, Habibie ya? Iya. Jadi dalam hal itu waktu pertemuan tanggal hari Jumat 22 Mei itu, Iya. beliau bicaranya seperti itu. Bahwa Pak Ya, Harto Pak yang minta ya? Tapi waktu di Hamburg beliau mengatakan Negara superpower yang superpower minta. ya. Begitu. Tanpa menyebutkan negara superpower itu siapa? Tidak. Dalam buku Pak Sumitro itu juga disebutkan bahwa Pak Harto punya prasangka buruk terhadap Anda dan Pak Habibie. Karena dua-dua dianggap berkolusi untuk mendongkel Pak Harto. Ibaratnya putra mahkota, karena Anda diibaratkan putra mahkota waktu itu, yang dalam cerita-cerita kerajaan akan mendongkel sang raja. Kira-kira begitu, apa betul sebenarnya kesimpulan semacam itu? Saya sendiri kan tidak bisa menduga apa di pikirannya tokoh-tokoh tua itu ya. Jadi saya waktu itu bekerja, mengabdi, berbuat yang terbaik untuk negara gitu, dan didorong oleh rasa itu tadi, rasa patriotisme. Jadi saya tidak begitu tahu ya kalau ada dugaan kolusi. Saya tidak merasa berkolusi.
Yang memilih Pak Habibie kan Pak Harto sendiri sebagai wakil presiden. Iya. Beliau yang besarkan 25 tahun. Jadi Pak Habibie adalah orangnya Pak Harto, itu pengertian saya. Jadi kalau saya baik sama Pak Habibie kan tentunya saya tidak baik sama Pak Harto. Ini dua orang yang saya hormati. Ya. Di dalam buku itu juga disebutkan bahwa ada kemungkinan Pak Harto marah pada Anda gara-gara Anda terlalu dekat atau bergaul atau berhubungan dengan tokoh-tokoh reformasi yang notabene adalah mereka yang ingin mendongkel Pak Harto. Bagaimana Anda menempatkan diri dalam konteks cerita ini? Saya waktu itu berusaha untuk menjalin dialog dengan semua unsur, ya. Dan saya berusaha untuk supaya kalaupun ada dorongan reformasi, reformasi itu berjalan dengan konstitusional, dengan damai, ya, dan dengan sesedikit mungkin menimbulkan goncangan-goncangan kepada bangsa. Jadi itu motivasi saya, dan saya melihat bahwa diskursus ataupun dialog kan baik. Bisa ditangkap salah sama Pak Harto bahwa ini kok ada orang mau mendongkel saya, kok menantu saya malah berada di sana. Pikiran saya kan bagaimanapun Pak Harto sudah punya jasa yang besar kepada negara. 30 tahun. Apa ya? Saya menginginkan suatu soft landing untuk beliau sebetulnya. Iya. Anda sebagai intelektual kelihatannya tertib dalam hal ini ya. Dan satu pertanyaan penting adalah, menurut Anda, Pak Harto atau keluarga Cendana merasa dikhianati oleh Anda itu karena faktor kedekatan tadi dengan tokoh-tokoh reformasi, atau karena faktor ada prasangka buruk tadi bahwa Anda hendak mendongkel sang raja, bahwa Anda adalah seorang putra mahkota? Tapi sebelum Anda jawab, kita break dulu untuk dengarkan pesan-pesan berikut ini. Anda mengirim surat kepada Pak Harto, dan kemudian Pak Harto setelah keluarga Cendana merasa bahwa surat itu tidak pantas. Jadi saya pengalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ini bukan berarti nyindir Pak Habibie ya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi, mana yang paling mendekati kebenaran? Apakah Pak Harto atau keluarga Cendana itu merasa mulai terganggu karena Anda lebih dekat, atau bukan lebih dekat, Anda membuka hubungan dengan tokoh-tokoh reformasi, dan Anda sudah jelaskan mengapa tadi, atau karena itu tadi ada prasangka buruk bahwa Anda dan Pak Habibie sedang berkolusi untuk mendongkel Pak Harto? Saya kok kira seharusnya tidak dua-duanya ya. Kan saya juga sudah saya jelaskan, Pak Habibie ini dibesarkan oleh Pak Harto. 25 tahun menterinya Pak Harto. Jadi tidak ada alasan untuk curiga. Segala-galanya ya kan, kepercayaan Pak Harto sepenuhnya di bidang teknologi iptek kepada Pak Habibie. Bahkan Pak Harto memilih Pak Habibie sebagai wakil presiden, kan berarti orang yang dibesarkan. Sangat dipercaya. Pak Habibie sendiri mengatakan kan, Pak Harto gurunya beliau. Dulu kan Belanda mengejek kita. Apa, kamu orang bikin peniti saja tidak bisa, kok mau merdeka? Nah sekarang ini ada putra Indonesia bisa bikin pesawat terbang. Wah ini mengobarkan nasionalisme saya. Saya waktu pesawat CN-235 terbang pertama kali, air mata saya keluar. Air mata saya keluar, saya bangga sekali. Saya dulu diejek, ya. Saya dulu sekolah di sekolah Amerika ya. Waktu tahun 64 ya itu masih ada diskriminasi. Saya dulu ditanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia di mana itu? Rakyat kamu masih tinggal di pohon. That's what they said. Your people are still living on trees. Anda tersinggung. Ngomong itu. Ya, jadi itu. Nah, ini sekarang
kita bisa bikin pesawat terbang, kita negara terhormat, kita sejajar dengan negara-negara maju. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak tayangan berikut ini. Pada awal reformasi, ketika mahasiswa mulai berdemonstrasi, ketika Quran mulai berani mengkritik pemerintahan, memang Pak Prabowo itu beberapa kali bertemu dengan saya. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak kongruen sama dan sebangun dengan Cendana. Walaupun menantunya Pak Harto, tapi saya lihat pikiran-pikirannya itu sudah cukup jauh. Itu. Buat saya dia jenderal intelektual atau intelektual yang jenderal. Waktu Pak Harto berada di Jepang, itu ada seorang yang menjadi connecting person ya antara saya dan Pak Prabowo itu. Kemudian ketika berbicara, loh kok ternyata banyak hal yang mirip juga. Cuma dalam masa-masa yang sangat akut menjelang 20 Mei itu, saya ingat sekali dia mengatakan bahwa ada perintah gitu, dari hierarki yang lebih tinggi gitu, untuk menembak saya. Gitu. Dia bahkan menyebut nama tersebut gitu ya. Tetapi udahlah Mas Prabowo, buktinya saya masih sehat, saya masih segar gitu. Jadi saya tidak terlalu risau dengan informasi seperti itu, tapi saya terima kasih informasinya supaya saya juga lebih hati-hati dan waspada. Ya, Pak Prabowo, dalam hubungan dengan Pak Harto ada satu misteri yang mungkin harus Anda jawab, yaitu ketika Anda tahu bahwa Pak Harto yang meminta Anda dicopot, Anda mengirim surat kepada Pak Harto. Dan kemudian Pak Harto setelah keluarga Cendana merasa bahwa surat itu tidak pantas. Sebenarnya apa isi surat itu? Saya kok tidak merasa kirim surat pada saat itu. Oh, ini saya kutip dari biografi dari Pak Mitro, ayah Anda. Ya, saya kira begini ya, Pak Mitro itu kan mungkin ya... Pak Mitro itu ayah Anda loh. Ya, enggak, justru itu. Pak Mitro itu sangat cinta sama putranya. Iya. Dan karena itu dia mungkin tidak rela apa yang dilakukan terhadap saya kan. Jadi dia merasa harus membela saya dan sebagainya. Jadi Anda merasa ini dan waktu itu kan overprotect? saya kan sempat meninggalkan tanah air. Saya sekitar 13-14 bulan saya di Yordan. Ya, jadi saya mungkin beliau mendapat informasi dari beberapa lain ya, tapi itu mungkin. Tapi Anda masalah. sendiri Dan tidak beliau ya ingat, beliau tuh waktu itu sudah umur 80-an tahun ya. Jadi saya pengalaman dengan orang-orang yang sudah sepuh gitu. Ini bukan berarti nyindir Pak Habibie ya. Iya, saya tidak menyindir, tapi itulah. Baik, artinya dari Faktanya Anda begitu. sendiri Anda tidak pernah merasa mengirim surat. Kenapa yang, saya mengirim surat? Orang saya, ya kan? perasaan Saya ingin datang. membela diri atas tudingan bahwa Anda merencanakan sebuah katakanlah kudeta, itu omong kosong lah itu ya. Baik, yang menarik Iya. memang waktu Anda bilang toh Anda kemudian meninggalkan Indonesia pergi. Iya. Tapi ada satu hal yang menarik ketika Anda pamit pada Pak Wiranto, siap Jenderal saya mau berangkat, mau pergi. Terus Pak Wiranto bilang, ya berangkat daripada nanti ada mahkamah militer. Begitu dalam kasus Trisakti. Tidak pernah beliau bicara Tidak pernah seperti ada. itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Beliau sering mengatakan, Prabowo saya punya 2 anak, Ilham dan Tarik. Anda anak saya ketiga. Ini kan polemik sudah terjadi antara Anda dan Pak Habibie. Kira-kira endingnya macam apa yang Anda inginkan? Baik, dalam bukunya berjudul Bersaksi di Tengah Badai, Pak Wiranto pernah menuliskan bahwa dia pernah menegur keras Anda di Cendana karena Anda mengadu ke Pak Harto soal ya adanya upaya-upaya dari Pak Wiranto untuk membangkang. Tapi saya tidak akan masuk ke wilayah itu lagi. Saya ingin tahu bagaimana hubungan Anda dengan Pak Wiranto akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini baik, begitu ya. Jadi
setelah sekian tahun ya, usia saya sudah 55 tahun, kemudian saya berusaha selalu berpikir jernih dan selalu mencari yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat. Dan saya merasa kalaupun ada masalah ketidakcocokan, yang tadi saya katakan ya, chemistry yang tidak cocok atau apa ya, itu saya kira wajar, lazim dalam setiap organisasi. Ya, dalam setiap kelompok manusia itu pasti ada yang cocok dan tidak cocok. Jadi tidak ada sudahlah, dendam. Saya kira dendam itu tidak ada gunanya itu. Kalau saya ya merasa, mungkin karena sudah umur 55 tahun sekarang. Kata ya saya berusaha, saya merasa ya apa sih dalam arti pangkat dan jabatan ya, menghabiskan energi terlalu banyak membicarakan tentang dia Masa begini, lalu. dia ya. Ini sekarang rakyat kita ini susah. Bangsa kita dalam keadaan susah. Ini yang ngomong ketua HKTI. Iya. Iya benar. Iya kan, rakyat kita susah. Ya. Cari pekerjaan susah. Guru-guru tanya gajinya mereka bagaimana. Ya. Wajahnya aja udah kelihatan susah. Ini kita, saya anggap serius ya. Saya anggap serius, bukan. Jadi kalau saya pelajari negara-negara yang ekonominya maju itu membutuhkan waktu yang lama, waktu aman dan sejuk yang lama Untuk membangun. supaya ekonomi jalan. Tidak mungkin orang dagang, orang jualan kalau dia dirampok. Tidak mungkin orang berangkat ke pasar kalau di jalan dia akan dibunuh atau tokonya dibakar. Betul. Mungkin Ya. dasar dari idealisme inilah yang membuat Anda kemudian mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun lalu. Nah, yang menarik adalah dalam acara makan siang bersama sejumlah pimpinan redaksi di rumahnya beberapa waktu yang lalu, Pak Habibie mengatakan Pak Prabowo itu pernah datang ke Jerman menemui saya untuk meminta maaf atas peristiwa Mei 1998. Apa betul begitu? Sekali lagi dengan segala hormat, saya tidak datang untuk minta maaf dan saya tidak pernah minta maaf karena saya tidak merasa bersalah. Jadi Anda mengunjungi dalam konteks apa? Dalam konteks sowan kepada seorang yang dituakan. Nah, di dalam pembicaraan Jadi itu lagi ya, kadang-kadang. Iya. Di dalam pembicaraan itu, Pak Habibie mengatakan Anda meminta restu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan dia melarang. Oh, Apa betul? tidak. Saya mengatakan bahwa saya dicalonkan dan akan maju dalam konvensi Golkar. Baru dalam tahap ikut dalam konvensi Golkar. Konvensi ya. Iya. Itu mungkin anunya kronologisnya. Iya. Pak Habibie melarang karena dia menganggap belum waktunya. Pencitraan Anda belum cukup bagus, dukungan belum cukup kuat, karena itu dibilang belum waktunya. Apa betul? Tidak eksplisit seperti itu, tapi memang saya tangkap bahwa beliau tidak mendukung saya maju. Baik. Benar itu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak merasa dendam karena nama baik Bapak telah dicemari oleh Bapak Habibie? Terlebih lagi tadi Bapak mengatakan bahwa beliau adalah idola Bapak. Terima kasih. Silakan dijawab. Terima kasih. langsung. Tidak, saya tidak mau dendam. Ya. Dendam itu tidak ada gunanya menurut saya. Dan saya kira semua agama mengajarkan untuk saling memaafkan ya. Masalah ini adalah untuk meluruskan sejarah. Karena dicetak dan disebut bahwa saya mengatakan A, B, C, D. Yang saya merasa tidak. Saya seperti tadi juga. Saya di Hamburg tidak merasa minta maaf. Benar-benar ini bulan suci Ramadan, demi Allah saya tidak pernah minta maaf. Karena saya tidak merasa bersalah. Saya datang sowan. Ya, jadi adik kita saya tidak ada dendam sama sekali. Saya tidak pernah merasa presiden macam apa Anda. Orang-orang yang saya hormati kok. Ya. Beliau sering mengatakan, Prabowo saya punya 2 anak, Ilham dan Tarik. Anda anak saya ketiga. Demikian dekatnya saya sama beliau. Tapi waktu itu kan Anda masih muda, 47 tahun dengan power yang luar biasa, kan bisa khilaf. Masih muda.
Tidaklah, masa kepada orang yang kita hormati kita akan bentak seperti itu, Bung Andi. Itu namanya kurang ajar ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya siapa tadi? Ya, silakan. Selamat malam, saya Daniel Amsyah dari PT Ascop. Saya mau bertanya Pak, dengan terbitnya buku Detik-Detik yang Menentukan ini, setelah itu apakah Pak Prabowo masih mempunyai ambisi untuk menjadi presiden? Masih ingin menjadi presiden? Ya. Tadi saya katakan ya, saya sudah berkecimpung, saya Masih berusaha. muda loh, ingat loh, ini masih 55 tahun, jangan lupa itu. Saya merasa kok kurang pandai ya. yang naif saya, jadi bukan. Jadi saya kira banyak lain yang lebih pantas. Jadi perlu saya tegaskan, 2009 seorang Prabowo Subianto tidak akan mencalonkan diri lagi atau ikut dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia. Begini ya, saya dididik sebagai militer ya. Jadi pendidikan saya militer, latar belakang militer. Kita dididik untuk selalu objektif dan rasional ya. Kita kan harus hitung. Istilahnya kita juga harus lihat potongan kita ya, cocok nggak ya, kayaknya Cocok, ternyata cocok. kayaknya nggak pantas gitu, benar nggak? Ya, jadi saya kira itu ya. Jadi dan nanti 2009 saya umurnya 58 tahun, 59. Saya kira harus ada pemimpin. Kalau SBY berhasil, saya kira SBY akan maju lagi ya. Incumbent selalu akan kuat dan ya sekarang di tangan beliau lah. Kalau beliau berbuat banyak sekarang untuk mengatasi kondisi ekonomi, saya kira rakyat juga akan beri kesempatan beliau lanjut. Ayo, ada pertanyaan berikut lagi? Iya, silakan. Nama saya Rasdarul dari Universitas Profesor Mustafa Nurul Agama. Setelah Anda gagal dalam konvensi Partai Golkar yang lalu, sekarang Anda Ketua Umum HKTI. Menurut alibi, bahwa menurut alibi ini cenderungan bahwa dalam politik itu HKTI ini adalah sebagai kendaraan bahwa untuk menjadi presiden atau yang lain bisa menguasai keadaan. Sehingga curiga bahwa HKTI ini hanya sebagai kendaraan kendaraan politik Anda lah, kira-kira begitu. Apa betul? Atau sebagai politik belas kasihan aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang banyak anggapan seperti itu ya, bahwa di Indonesia ini kan selalu curiga gitu ya. Kalau saya berbalik, saya selalu, mungkin itu yang saya katakan, saya mungkin tidak cocok, saya naif. Saya selalu ambil yang positifnya. Jadi kita sepakat ya di antara pemimpin-pemimpin HKTI sekarang di saya bahwa ini adalah suatu panggilan suci. Ini adalah kehormatan. Saya sebagai mantan prajurit, saya merasa saya masih mengabdi, masih menjalankan pembelaan terhadap negara. Karena apa? Karena bagi saya, keyakinan saya dari dulu sekian puluh tahun, negara yang merdeka itu tidak merdeka kalau tidak berdaulat dengan pangannya sendiri. Kalau kita tergantung sama negara lain dalam soal pangan, berarti kita tidak merdeka. Nah, saya merasa itu juga kenapa saya maju 2004 ya. Saya merasa waktu itu masalah ekonomi kerakyatan kurang menjadi wacana tokoh-tokoh. Baik Pak Prabowo, terima kasih banyak. Terima Tapi kasih. di ujung ini saya ingin kasih kesempatan Anda untuk, ini kan polemik sudah terjadi antara Anda dan Pak Habibie. Kira-kira endingnya macam apa yang Anda inginkan? Sebetulnya ya, budaya kita ya, budaya yang apa ya, budaya yang mengutamakan kekeluargaan, musyawarah. Ya. Saya menginginkan bahwa saya diterima beliau dan kita menyelesaikan secara kekeluargaan dengan baik. Dan saya kira setiap penulisan kan secara ilmiah bisa saja ada sesuatu yang tidak akurat atau sesuatu yang mungkin beliau merasa seperti itu tapi tidak bisa dibuktikan. Saya merasa tidak cocok. Jadi harus ada mengalah kalau menurut saya dari semua pihak. Saya berharap itu sebetulnya. Anda sayang nggak sih sama Pak Habibie? Saya
tetap hormat sama beliau. Ya. Saya enggak. Ini kadang-kadang bingung saya. Baik, hormat itu mungkin tinggi sekali nilainya ya. Dengan itu terima kasih Pak Prabowo, Anda sudah tampil di acara Kick Candy untuk Terima menjawab kasih. beberapa hal yang memang perlu diluruskan dalam sejarah kita. Terima kasih. Dan terima kasih pada Anda semua yang ada di sini. Dan seperti biasa kita akan bagi buku. Buku ini akan Anda dapatkan satu-satu dibagikan. Ini buku Kembalikan Indonesia, haluan baru keluar dari kemulut bangsa oleh Prabowo Subianto. Dan kali ini Anda akan dapatkan 2 buku sekaligus karena ada satu lagi buku Politik Huru Hara, Peristiwa Mei 1998, karangan dari Fadlison. Di mana di situ diungkapkan peran Prabowo dalam kerusuhan. Jadi Anda bisa juga membaca itu sebagai perbandingan, berbanding dengan buku Pak Habibie tentu. Dan buku baru akan segera menyusul, begitu. Bagi Anda yang di rumah, Anda bisa mengakses website kickcandy.com. Selamat malam, sampai jumpa di Kick Candy. Kenang-kenangan buat Anda. Coba kita lihat, pegang buku. Ini buku siapa ya? Ini bukunya Pak Habibie diborong ya. Ah, ini ditinggalkan ini, bintang 3. Sekali lagi Pak Prabowo, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Ya, lihat Pak. Nah, biar nanti. the mountainside, the summer's gone.